Mbak, saya turut prihatin atas apa yang menimpa kamu, Mbak. Sakit fisiknya nggak sesakit perasaan saya saat itu, Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak, setelah malam itu? Suasana rumah menjadi tidak nyaman. Mama. Mama. Anak-anak saya merasa ketakutan. Mama gak kenapa-napa sayang. Papa kenapa? Kok tadi ngamuk-ngamuk banting-banting barang? Iya, ada jadi takut soalnya Papa nggak pernah gitu. Mungkin papa lagi capek, lagi banyak pikiran. Adek, kakak, mau ya doain papa. Mama sayang sama kalian berdua. Aku juga sayang Mama. Kue. Ibu, saya mau kue. Ya. Alhamdulillah. Ibu, kuenya berapaan ya? Ini satunya 2000-an. Ya, mahal amat, 1000-an ya. Saya mau beli banyak loh. Ya udah nggak apa-apa Mbak, 1000-an. Mau beli berapa? Berapaan Bu kuenya Bu? Ini 2000-an Pak satunya. Ini Pak. Gitu ya. 2000 ya? Iya. Kembalinya buat Mbak aja. Alhamdulillah, Ya. makasih Pak. Alhamdulillah. Kuenya Pak, Bu, kue. Kalau nyebrang lihat dong. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Duh, kuenya hancur lagi ya Allah. Cuma masalah aku di kuenya, aduh ya Allah. Sayang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Maafin aku ya. Aku udah nyesel melakukan perbuatan salah sama kamu. Maafin aku ya. Apa kamu serius, Mas? Karena yang kecewa bukan cuma aku doang, tapi anak-anak kecewa sama kamu. Sayang, aku serius. Dan janji gak akan ngulangin lagi. Kamu janji ya, Mas, jangan pernah ulangin kesalahan kamu lagi. Karena anak-anak yang akan jadi korban atas perbuatan buruk kamu itu. Aku gak mau, Mas, anak-anak jadi trauma ngeliat kelakuan buruk papanya. Sayang, aku janji gak akan ngulangin lagi. Aku akan turutin semua apa mau kamu. Ya? Aku cinta sama kamu. Ya, aku udah maafin kamu kok. Ya bagus lah, Mbak. Kalau akhirnya suami Mbak menyadari kesalahannya dan akhirnya dia minta maaf. Saya pikir juga begitu, Mbak. Maka dari itu, saya selalu berusaha untuk membuang pikiran macam-macam saya. Saat suami saya minta izin untuk interview kerja, walaupun itu di malam hari. Bismillah ya Mas, semoga interviewnya hari ini berjalan lancar dan kamu diterima kerja. Amin. Tapi ingat, jangan mikirin macam-macam. Don't overthinking, oke? Iya Mas, aku percaya kok sama kamu Mas. Tapi apapun yang kamu lakukan jangan sampai ngorbanin keluarga kita dong Mas.
Iya, aku janji. Dan ingat satu lagi. Apa? Jangan sampai mabuk lagi ya. Karena semua perbuatan buruk kamu itu berawal dari kamu mabuk-mabuk. Iya sayang, aku janji. Ya, aku pergi dulu. Oke, bye. Dadah. Hati-hati ya, Mas. Ya. Ya ampun, Mas. Handphonenya Mas Fabi ketinggalan. Aduh. Ya, udah jalan. Ya udah deh. Yang namanya Queen itu adalah perempuan yang Mbak pernah pergokin di karaoke waktu itu. Iya Mbak. Di situ saya tahu kalau ternyata suami saya masih menjalin hubungan dengan perempuan itu. Terus gimana Mbak? Apakah Mbak langsung ngelabrak suami Mbak ketika menemukan chat itu? Enggak Mbak. Karena saya yakin suami saya bakal mengelak. Dan ujung-ujungnya dia pasti akan marah lagi. Jadi yang ada di pikiran saya saat itu adalah saya harus mergokin dia secara langsung. Maka dari itu saya pindahkan chat Sherlock dari perempuan itu ke nomor saya. Loh, Mas, kok balik lagi? HP ku ketinggalan. Kamu ngeliat nggak? Enggak, Mas. Kamu taruh di mana? Nanti. Ada masalah kerjaan di HP ini sayang. Ya udah aku duluan ya. Ya sayang. Iya, Mas. Mbak cerdas banget Mbak, saya nggak kepikiran sampai situ. Mbak tidak langsung melabrak suami tapi melakukan itu ya Mbak. Terus gimana Mbak? Akhirnya Mbak jadi ngikutin mereka? Iya Mbak. Tapi saya nggak langsung ikutin. Karena saya khawatir kalau suami saya akan tahu kalau dia lagi diikutin sama saya. Dan saya juga harus cari ojek online dulu Mbak. Bener ya Mbak kata orang-orang. Istri yang disakiti itu bukannya malah menyerah atau terpuruk, tapi justru menjadi semakin cerdas. Saya hanya mengikuti kata hati saya aja Mbak saat itu. Terus gimana Mbak? Apakah Mbak berhasil mergokin mereka? Iya Mbak. Masih jauh, Bang. Kalau di mapnya sih kurang lebih 10 menit lagi, Mbak. Cepetan dikit ya, Bang ya. Iya, iya, sabar ya, Mbak. Ini udah. Ya, mogok, Mbak. Bentar dulu ya. Saya cek dulu. Kenapa, Pak, motornya, Pak? Nggak tahu nih. Kira-kira lama nggak, Pak? Bentar ya, Bu. Mati lagi. Ya ampun. Nah, jalan lagi, Bu. Alhamdulillah. Ayo naik, Bu. Ayo, Pak. Gitu ya. Ini Pak uangnya, Pak. Iya. Bu, uangnya nggak ada kembaliannya, Bu. Udah Pak, ambil aja, Pak. Ini Pak, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Jadi begini ya interviewnya ya. Kamu nggak ada tobat-tobatnya, Mas. Kamu tuh nggak tahu malu, tau nggak? Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Kamu setiap hari cari masalah buat aku. Mas, kamu telantarin aku sama anak-anak di rumah. Sementara kamu bersama teman perempuan ini. Dari mana kamu?
akan pergi, Mas. Kamu pikir aku takut sama kamu, ha? Kesabaran aku udah habis, Mas. Kurang ajar kamu. Kamu saja. Ayo, bangun kamu, Mas. Bangun. Tobat kamu, Mas. Tobat nggak, Mas? Kamu tuh nggak tahu malu, tau nggak? Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Kamu setiap hari cari masalah buat aku. Kamu pelajarin aku sama anak-anak di rumah. Sementara kamu besar-besaran tempat perempuan ini. Dari mana kamu? Aku nggak akan pergi, Mas. Kamu pikir aku takut sama kamu, ha? Kesabaran aku udah habis, Mas. Kurang ajar kamu. Kamu saja. Ayo, bangun kamu, Mas. Bangun. Tobat kamu, Mas. Kamu sampai kapan begini terus? Mas? Tobat, kamu tobat. Ini kan yang kamu mau, Mas. Aku benci sama kamu. Kurang aja gak tau malu. Gimana? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Sebenarnya saya udah nggak mau nangis lagi, Mbak. Pergi bersamanya. Tapi kejadian itu benar-benar bikin hati saya sakit. Sendiri di sini. Sampai akhirnya saya berpikir lebih baik saya minta cerai aja sama suami saya. Kini ku harus Mas boleh minta tisunya sini. Kasih ya, Mas. ku ingin bahagia. Oke, Mbak. Perempuan manapun pasti akan minta cerai kalau digituin terus sama suaminya. Tapi ketika saya sampai di rumah, keinginan saya itu hilang.